Untuk pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Abu Rifai SHMH dan kini tengah menyelesaikan S3-nya di UII. Sekarang kita setelah tahu fikih muamalah adalah fikih harta, ada pertanyaan yang ganjel. Sebenarnya harta itu apa? Ini harta atau bukan? Ini masker ini. Masker harta atau bukan? Harta, oke. Taplak meja ini harta atau bukan? Oke, sekarang coba sebutkan contoh yang bukan harta. Saya ganti pertanyaannya. Kalau tadi kan mudah pertanyaannya. Contoh yang bukan harta. Membantu orang lain. Apanya? Bantuannya. Berarti bantuan bukan harta. Ya, tenaga. Tenaga bukan harta. Oke, silakan kasih contoh yang lain. Sebutkan contoh yang itu tidak disebut harta. Amal kebaikan. Berarti bentuknya yang tidak nampak dia. Oke, silakan sebutkan contoh yang bukan harta. Udara harta atau bukan? Pertanyaannya sekarang, sebutkan contoh yang bukan harta. Saran bukan harta. Terus, nasihat, ilmu bukan harta. Kita masuk uji konsistensi ya. Kita uji konsistensi jawabannya. Kita punya perusahaan, kita datang ke konsultan, Mbak. Datang ke konsultan, kita bilang sama konsultan, tolong dong perusahaan saya diaudit, saya advice. Saya butuh saran, perusahaan saya harus diapain. Kira-kira kita bayar nggak, Pak? Loh, kita disuruh konsultan bayar tadi. Pak, kalau mau konsultasi ke saya, Pak, minta anak saya, itu per 30 menit, minimal 5 juta, Pak. Loh, masa ngasih nasihat gitu minta bayar? Nasihat kan bukan harta, saran kan bukan harta. Kok minta tukar pakai harta? Gimana kira-kira? Ya, sultan yang dijual apa? Ilmu nasihat bukan, Pak? Ilmu harta atau bukan? Nah, tadi itu contoh untuk yang bapak, contoh untuk yang ibu. Bantuan itu tenaga kan? Saya open recruitment, silakan yang mau kerja di perusahaan saya. Akhir bulan dia datang, bos, mana gaji saya? Saya sudah kasih tenaga nih untuk perusahaan. Loh, tenaga itu bukan harta. Kamu kok minta gaji? Gimana kira-kira? Jadi kira-kira tenaga itu harta atau bukan? Amal, berarti ikut pendapat beliau. Sekarang kita lihat dulu definisinya. Apa definisi harta? Kaitannya dengan uang. Jadi harta itu adalah, yang pertama, dia untuk bisa disebut harta, dia punya nilai secara ekonomi. Dia punya nilai ekonomi, bisa diuangkan. Dan dia itu adalah sesuatu yang halal. Jadi dua kata kuncinya. Punya nilai ekonomi, bisa jadi uang, dan dia halal. Karena kalau dia tidak halal, sama syariat itu dianggap nol. Itu nggak bernilai. Bagi syariat, nol. Nanti kita kasih contoh. Pertanyaannya, tenaga, jasa, saran, itu harta atau bukan? Harta. Sehingga dia punya nilai ekonomi. Pada saat kita datang ke konsultan, Pak, tolong dong perusahaan saya diaudit. Oh iya Pak, bisa. Tapi ada tarifnya. Berarti, kenapa orang mau bayar? Yang ditukar adalah jasa. Dia bayar ilmunya. Terus, boleh enggak kita itu memberikan tenaga secara cuma-cuma? Ya, gratisan. Boleh? Boleh. Nah, itu untuk jawaban kasus ibu. Jadi, dia tidak mengubah status tenaga itu. Statusnya tetap harta, hanya saja pada saat konteksnya adalah bantuan, dia menghibahkan. Oke, sini tak bantu, sini tak tolong. Saya ngasih tenaga saya gratis, cuma-cuma. Sementara yang kasus konsultan tadi, tidak mau saya ngasih tenaga saya cuma-cuma, bayar. Tapi statusnya tenaga, statusnya saran, jasa, ilmu, dia tetap sebagai harta. Sama seperti ini, HP harta atau bukan? Pak, dibayar Pak ya 5 juta, gitu. Berarti jual beli dia nanti. Bu, ini untuk ibu hadiah. Hibah kan? Statusnya tetap harta? Tetap harta. Makanya, amal. Kita melakukan amal dengan apa? Nah, ada tenaga, ada pikiran. Yang itu sebenarnya kan punya nilai ekonomi. Misalkan kita nolong orang, kita ngasih tenaga, gitu. Itu punya nilai ekonomi. Jadinya sosial nanti. Yang penting kita mau clearkan dulu, apa contoh harta dan apa contoh bukan harta. Tadi minimal harta itu punya dua kata kunci. Dia punya nilai secara ekonomi dan kemudian yang kedua adalah halal. Berarti kita bisa nilai yang tidak halal tidak disebut harta. Contohnya apa? Darah itu harta atau bukan? Darah. Boleh nggak jual beli darah? Oke, yang lain dulu. Khamar yang sudah fix saja. Minuman keras itu harta atau bukan? Ya, sesuatu yang tidak halal itu sama syariat nilainya nol. Nggak diakui dia sebagai harta. Loh, tapi ada
ada nilai ekonominya, ada ini itu. Iya, itu baru kata kunci satu. Kata kunci kedua untuk bisa jadi harta, dia harus halal. Maka tidak boleh. Nah, begitu seterusnya, nanti bisa dikembangkan. Nah, kita butuh harta itu untuk apa? Nanti akan terjawab pertanyaan yang amaliyah tadi. Kita butuh harta untuk melakukan yang haram, butuh harta enggak? Butuh. Untuk melakukan yang makruh, butuh harta? Butuh. Untuk melakukan yang mubah, butuh harta? Butuh. Untuk yang sunnah? Butuh. Semua butuh. Untuk yang wajib pun butuh. Nah, itu nanti terjawab pertanyaan tadi. Apakah harta bisa dipakai untuk sesuatu yang amaliyah, amal soleh? Bisa. Berarti kita punya harta, dipakai infak, dipakai sedekah. Harta bisa untuk yang haram? Bisa. Orang mau ke diskotik, kalau nggak pakai duit gimana caranya? Masuk gratis nggak bisa, harus bayar dia. Sehingga ini akan memperkuat bahwa harta itu penting dalam hidup kita. Itu jawaban pertama kalau ditanya, kenapa kok perlu belajar muamalah? Jawaban pertamanya adalah karena objek kajian fikih muamalah adalah harta dan kita butuh harta. Itu jawaban satu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan mindset tentang harta. Harta itu sarana atau tujuan? Apa bedanya sarana sama tujuan? Sarana berarti untuk menuju ke tujuan. Nah, ini penting. Ini kita bisa kasih tanda seru gitu ya. Kita kasih catatan bahwa harta itu posisinya sebagai sarana, harta bukan sebagai tujuan. Kira-kira di lapangan nanti prakteknya seperti apa? Ketika ada orang menganggap harta itu tujuan dengan orang yang menganggap harta itu sarana. Kalau harta itu sarana, terus tujuannya apa? Mobil itu sarana, tujuannya untuk transportasi, mengantarkan. Nah, sekarang kalau harta adalah sarana, terus tujuannya apa? Tujuannya beli rumah. Terus apa lagi? Untuk cari ilmu. Oke. Apa lagi? Untuk mencukupi kebutuhan. Oke. Jawabannya, tujuan kita adalah ibadah. Jadi harta sarana, tujuannya adalah ibadah. Keperluan itu nanti jadi sarana untuk bisa ibadah. Kalau kita tidak sehat, kita tidak makan, sakit, tidak bisa sholat, dan seterusnya. Jadi kenapa kok tujuannya adalah ibadah? Karena itu yang Allah firmankan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan tujuannya ya cuma untuk ibadah. Sehingga apapun fasilitas yang kita punya, pastikan itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena manusia sekeren apapun, kalau dia tidak ibadah, kira-kira seperti apa Pak analoginya? Sia-sia kan? Kamu ini diciptakan untuk tujuan ini loh, tapi kok nggak melaksanakan? Itu sama seperti analogi begini. Saya punya sekolah, luasnya itu 5 hektar. Gedung mewah, fasilitas mewah, tapi nggak ada guru. Mau nggak Pak masukkan anak kita ke situ Pak? Kenapa? Ada kolam renangnya Bu, busnya lengkap, antar jemput, AC, gedungnya besar. Kenapa nggak mau Bu? Nggak ada gurunya nih. Tujuan sekolah itu apa sih? Mencerdaskan, mendidik. Lah kuncinya ada di guru, gurunya nggak ada. Berarti dia gagal melakukan tujuan utama dia. Nah, ada rumah sakit lagi mewah, sekian tingkat. Tapi kita nggak punya dokter. Mau nggak kita datang ke sana? Aksesorisnya banyak loh. Mewah, ada satpamnya lengkap, pakai digital semua. Tapi nggak ada dokter. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Sama. Ini mikrofon nih, canggih. Tapi nggak bisa dia memperbesar suara. Ya untuk apa? Nggak ada gunanya. Nah sama, manusia itu begitu. Mau hartanya banyak, mobilnya mewah, kendaraannya mewah, aksesorisnya mahal. Nggak sholat, nggak ibadah. Itu sama kayak sekolah nggak ada guru. Kayak rumah sakit nggak ada dokter. Nah, kira-kira gimana tuh? Kita punya HP mahal-mahal, ya kan? Tujuan HP untuk apa? Komunikasi. Kita butuh, pinjam HP-nya. HP saya habis baterai. HP saya nggak ada kuota. Nggak fungsi HP mahal-mahal. Malah HP yang 100.000 pakai senter itu gitu kan. Ada pulsanya tuh. Pinjam. Lebih berguna dia daripada yang ini gitu. Sehingga artinya jangan terjebak dengan aksesoris. Ya, nggak salah kita punya mewah-kemewahan dan yang lain. Tapi jangan sampai itu kemudian mengganggu tujuan utama kita. Jadi harta sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan. Sama kan tadi, fungsi gedung itu apa? Menunjang supaya KBM-nya lancar. Fungsi kolam renang apa? Ya biar anaknya mudah belajar. Fungsi ada bus apa? Biar enggak capek. Intinya untuk menunjang proses pendidikan tadi. Rumah sakit juga sama. Tapi begitu hilang gurunya, nggak ada fungsi rumah sakit, dokternya nggak ada. Nggak mau orang datang. Mau semewah apapun. Ini Pak mewah silakan. Tapi dokter kami tidak ada Pak. Tidak mau kita datang. Nah sama. Ya, jadi kalau orang memahami harta sebagai sarana, dia tidak akan mengorbankan ibadah. Jadi kalau ada orang ditanya, Pak ini tidak boleh Pak, jualan ini tuh haram Pak, berdosa Bapak. Wah saya kan yang penting untung, saya kan yang penting menghasilkan. Ini berarti dia memahami harta tujuan dia. Harta bukan sebagai sarana. Bu ini tidak boleh Bu, ini nanti kalau ibu perjualbelikan ini haram.
Nah kemudian dia tidak terima, dia bilang sekarang itu tidak usah ngomong halal haram lah gitu kan. Yang penting itu kita bisa laku, dapat pelanggan, jualan. Itu berarti dia memposisikan harta sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Oh iya tidak boleh ya gitu kan. Oh iya haram. Maka kita akan ganti nih sarananya. Ini tidak bisa dipakai, saya akan cari yang. Nah itu kata kunci yang penting yang membuat orang kemudian kadang jatuh dalam sesuatu yang haram karena memposisikan harta sebagai prioritas satu. Oh tidak bisa diganggu gugat ini gitu. Ini tidak bisa. Harusnya kalau dia di level kedua nggak cocok sama yang atas, ini harus ngalah ini. Oh ya sudah, saya akan gimana caranya biar saya tidak berdosa, biar saya dapat pahala. Yang berikutnya, harta itu punya siapa? Sepakat harta punya Allah. Yakin? Oke, nanti kita tes ya. Ya benar ini, yakin ya harta punya Allah ya. Ibu atau bapak pernah tidak ketemu kayak gini Pak? Kasus ini di lapangan kita bilang, Bu, kalau punya harta sudah mencapai nisab di atas 80 juta, sudah ngendap, bayar zakat ya Bu ya, 2,5%. Terus dia bilang, harta-harta saya kok suka-suka saya lah. Ada nggak pernah dengar gitu? Atau kita ngasih tahu, Pak, ini bapak ini jual barang-barang haram Pak, nggak boleh. Oh, bisnis saya kok, perusahaan punya saya kok, kamu ngatur-ngatur. Pernah ketemu gitu? Nah itu berarti dia memahami harta milik dia, bukan milik Allah. Apa bedanya mindsetnya pemilik dengan orang yang dititipin? Diambil ikhlas. Nah yang lain, apa bedanya antara harta itu punya siapa? Tadi orang pertama memahami harta itu milik manusia. Orang kedua memahami harta itu miliknya Allah. Apa bedanya nanti dalam perilaku? Orang yang memandang itu milik dia, itu susah diatur. Coba aja, kalau ketemu orang, itu dia memandang harta milik dia. Dan itu memang naluri, normal. Coba nih, saya punya HP, terus bapak atur, HP nggak boleh gini, nggak boleh. HP saya kok, ya kan? Terserah saya. Tapi kalau HP itu pinjem, ya kita siap diatur. Ini kamu tak pinjemin HP, tapi pertama pemakaian maksimal sehari 2 jam ya, gini ya. Nerima nggak kita? Kita dipinjemin kok, ya wes nggak apa-apa. Nanti setelah 2 jam tak matiin. Tapi kalau HP kita coba diatur, pakai HP 2 jam sehari. HP saya kok, masa harus 2 jam sehari gitu. Nah sama seperti kita punya perusahaan. Kita punya perusahaan, terus kita punya karyawan. Perusahaan punya siapa? Perusahaan punya kita. Kita punya karyawan. Ada mobil perusahaan. Mobilnya punya perusahaan, perusahaan punya kita gitu kan. Nah terus kita bilang sama karyawan, Mas nanti kalau bawa mobil perusahaan kecepatan maksimal 80 ya, 60. Dia nggak terima Pak. Oh jalannya bagus kok bisa kecepatan 100. Kira-kira diapain karyawannya Pak? Nggak mau nurut dia. Nah harusnya dia bilang, siap 86. Oh iya bos, manut. Nah, mindsetnya orang kalau dia menganggap harta milik dia dengan harta milik Allah kelihatan di situ. Ketika dikasih tahu, ini tidak boleh ya, yang ini ditinggalkan ya, yang ini jangan dilakukan. Kalau dia yakin harta punya Allah, oh ya, nggak boleh nih. Manut nggak orangnya? Manut. Tapi kalau masih ngeyel-ngeyel, nah itu berarti dia meyakini, ini punya saya kok, saya diatur-atur gitu. Tadi jadi pertanyaannya, harta milik siapa? Milik Allah. Oke, nanti kita pegang ketika ketemu sesuatu yang tidak mengenakkan. Terima kasih kepada Ustaz Abu Rifai. Semoga menjadi pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika